yang diberikan kepada saya. Yang pertama yang terhormat Pak Bastian selaku pengawas pembina, Pak Yusuf Eris selaku wakil ketua komite, kepala sekolah, Pak Haji Budianto dan Dewan Guru serta hadirin semuanya. Untuk kita ketahui bersama, sebenarnya kurikulum di sekolah ini masih memakai kurikulum Merdeka, cuma dengan pendekatan pembelajaran dalam atau disebut dengan deep learning. Ya, deep learning artinya kegiatan P5 yang semester kemarin di kurikulum Merdeka itu yang tahun lalu itu sudah ditiadakan, diganti dengan kegiatan kurikuler ya, yang merupakan kegiatan di sekolah selain intrakurikuler, kegiatan pembelajaran reguler dan ekstrakurikuler ya. Nah, pembelajaran mendalam ini menekankan dimensi 8 dimensi ya. 8 dimensi kita lihat di situ. Yang pertama dimensi profil lulusan, kemudian dimensi profil lulusan ini ada 8. Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan, ketiga penalaran kritis, keempat kreativitas, kelima kolaborasi, keenam kemandirian, 7 kesehatan, 8 itu komunikasi. Jadi 8 dimensi lulusan ini memang harus diterapkan atau diadakan di sekolah ini yang masuk dalam setiap mata pelajaran. Ya, ini harus sesuai dengan visi misi sekolah kita. Jadi visi misi sekolah kita memang berlandaskan ini yang sekarang ya. Perlu saya tadi ralat Pak yang masalah Bapak datang langsung di kelas itu gurunya itu kosong, itu lagi pergantian jam Pak, pergantian jam. Jadi pada saat itu memang lagi pergantian jam. Jadi guru yang kedua itu belum menuju ke tempat ya, belum menuju ke tempat karena memang lagi di kantor tuh jaraknya kan itu Pak, kita kan memotong dari sana Pak gitu ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan juga. Kemudian 8 dimensi profil lulusan ini ya, keimanan dan ketakwaan itu seperti yang kami terapkan di sekolah kita, itu ada kegiatan imtak, kemudian di awal pelajaran ada kegiatan berdoa ya. Tidak hanya di pelajaran agama, tetapi hampir bahkan semua pelajaran itu diawali dengan doa. Kemudian kewargaan, di sini individu atau siswa itu memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai beragam budaya. Ya, kita juga menerapkan ini, yang salah satunya tadi itu budaya-budaya yang kita tampilkan bagian dari ini juga. Kemudian penalaran kritis, individu itu mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif, yang memahami, evaluasi, serta memproses informasi untuk penyelesaian masalah. Dari setiap pelajaran itu, biasanya kami suruh siswa itu berdiskusi kelompok, kemudian menyampaikan presentasi. Ya, mungkin ada Bapak Ibu orang tua mendengar cerita murid-murid atau anaknya itu disuruh maju ke depan, itu sudah biasa. Ya, jadi kami mendidik siswa untuk bernalar kritis. Kemudian yang keempat kreativitas, itu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kemudian kolaborasi, individu yang mampu bekerjasama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong dan mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Ya, salah satu tadi yang saya sebut itu ada diskusi kelompok. Kemudian yang keenam, kemandirian, individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas secara tanpa tergantung orang lain.
Yang ketujuh, kesehatan individu yang mampu memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Ini kami berkolaborasi juga dengan UKS, ya, terlebih juga dinas kesehatan di Belimbing ini untuk agar siswa itu lebih, ya, dia siap dengan kesehatannya ketika dia belajar di sekolah. Kemudian yang kedelapan terakhir, komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan komunikasi antar atau intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dan berbagi situasi. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya kurikulum kita itu masih menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan mendalam atau deep learning. Di sini yang sudah ikut pelatihan itu di sekolah ini kepala sekolah, kemudian 4 orang guru, termasuk Mem Jacqueline yang berlatih atau mendapatkan pelatihan coding. Yang mudah-mudahan semester yang akan datang atau tahun pelajaran yang baru nanti coding akan diajarkan di sekolah kita ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Untuk selanjutnya sebelum saya sampai pada visi misi, silakan Pak Bu Mariati minta pemaparan terkait dengan kegiatan bullying, ya, tentang di kurikulum ini, di kurikulum yang terkait dengan bully, inklusi dan sebagainya. Silakan Bu Mariati. Baik, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Abastian Purba SPD selaku pengawas pembina SMP Negeri 1 Belimbing, Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Budianto SPD MM, Pak Yusuf Heri SPD sebagai wakil dari Ketua Komite, dan Bapak Ibu guru serta orang tua wali murid SMP Negeri 1 Belimbing yang saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya telah mau berkenan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Mariati. Saya di sini selaku guru bimbingan dan konseling. Jika nanti ada dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Belimbing yang mengalami kendala ataupun hambatan dalam proses belajar mengajar, sosial dan lain sebagainya, nanti bisa berhubungan dengan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya hanya akan sekilas memaparkan tentang kolaborasi. Nah, sangat penting sekali ya Bapak Ibu, apa yang telah disampaikan oleh Pak Abastian itu memang kolaborasi untuk kurikulum sekarang itu sangat digaungkan, terutama dalam 7 kebiasaan siswa hebat yang digaungkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan, di mana pendidikan paling utama itu adanya di rumah ya Bapak Ibu. Nah, di sini bentuk kolaborasi terutama dengan guru bimbingan dan konseling yaitu komunikasi yang terbuka dan rutin. Nah, saya juga selaku guru BK sering mengecek kehadiran siswa-siswi Bapak Ibu. Jika nanti ada siswa-siswi Bapak Ibu yang kedapatan alfa, itu akan biasanya saya berkolaborasi dengan wali kelas, meminta kepada wali kelas untuk menghubungi orang tua. Jika memang kehadiran anak dari Bapak Ibu itu banyak alfa, nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan saya. Jadi mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Dan terus selain itu saya juga menangani siswa-siswi yang inklusif. Inklusif itu apa sih Bapak Ibu? Inklusif itu diantaranya
semisal ada siswi kita yang mengalami keterlambatan dalam belajar. Mungkin ada di antara putra-putri Bapak Ibu yang masih belum lancar membaca. Kebetulan saya ada menangani juga satu siswa putra ya. Saya sudah jadwalkan dan saya juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Di sini boleh berdiri Mama Aldo. Terima kasih Mama Aldo udah hadir. Ini Mama Aldo. Kemarin saya sudah bertemu dengan Aldo. Alhamdulillah saya leskan. Les untuk lancar membaca. Kemungkinan setiap hari Jumat ya Mama. Iya. Tuh. Nah selain itu juga saya berkolaborasi dengan Wakaf Kesiswaan dan Wali Kelas untuk home visit. Jadi nanti jika kami dari pihak sekolah mendatangi rumah Bapak Ibu untuk home visit, tidak kaget gitu ya. Karena ini untuk kepentingan siswa-siswi kita. Nah yang kedua adalah keterlibatan dalam pembelajaran. Orang tua mendampingi anak belajar di rumah, menghadiri workshop parent atau seminar pendidikan. Yang ketiga menjadi narasumber sesuai profesi mereka dalam kegiatan sekolah. Jika memang di sini ada orang tua murid yang memang memiliki profesi seperti polisi atau tentara, boleh nanti bekerja sama dengan kami guru BK dan kesiswaan untuk mengadakan BK karir sebagai narasumber. Seperti itu. Selama ini kami juga menjalin kolaborasi dengan pihak kepolisian. Itu bagian dari kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ban. Langsung saja pada acara Bapak Ibu. Mungkin sebelum sampai acara saya mau mengenalkan dulu Bapak Ibu yang terkait dengan tim pembelajaran mendalam. Silakan Pak Andi yang saya panggil dulu. Nanti sekalian langsung dokumen. Tim yang terkait dengan PM Bapak Ibu pembelajaran mendalam, saya sendiri kepala sekolah, kemudian Pak Andi, ini Pak Andi selaku kurikulum Bapak Ibu, silakan ke depan. Kemudian Bu Ramina dari tim bahasa, ya. Kemudian Pak Gus dari IPA ya, dari eksaknya. Kemudian satu lagi Min Jacqueline masih coding Bapak Ibu, ada kegiatan coding juga tapi sebagai timnya di sini. Putri Atiman ya, langsung diambil dokumennya. Bapak Ibu ini kurikulumnya, kemudian dulu Bu Kamina ini sebagai pemegang di perpustakaan. Nah nanti putra putri Bapak Ibu perpustakaan sekarang dibantu dengan Bu Yustina. Kemudian Pak Singa, silakan Pak Singa ke depan. Ini humas kita Bapak Ibu, humas SMP Negeri 1 Blimbing. Kemudian kesiswaan kita Pak Har, silakan supaya Bapak Ibu mengenal nanti. Nah, kesiswaan kedua dibantu oleh Pak Ujar. Nih, kita ini ada 3 kesiswaan Bapak Ibu. Kesiswaan terkait dengan kegiatan yang administrasi dan kegiatan luar, kemudian di dalamnya Pak Ujar. Satu lagi Pak Adrianus terkait dengan Pokja ya, kelompok-kelompok kerja siswa gitu. Tapi ada nggak ini Pak Adri yang kesiswaan ketiganya tidak bisa hadir. Kemudian di belakang mungkin Pak Is, silahkan Pak Is. Pembantu humas di agama terkait dengan agama Islam. Kemudian Buyo, silakan Buyo, humas terkait dengan agama Katolik ya. Kemudian Pak Handi merangkap dengan Bu Yustina terkait Buyo, silakan ke depan Buyo. Humas terkait dengan nanti kegiatan yang keagamaan, karena ini kolaborasi Bapak Ibu dengan gereja, kita dengan masjid selalu kolaborasi seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu mengenalkan. Kemudian Mas Iwan, silakan Mas Iwan ke sini ke. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ketika putra putri Bapak Ibu nanti keluar yang biasa mendampingi membawa misalnya poli
Nah ini Pak Iwan ya, terkait dengan kegiatan bola, futsal dan sebagainya ini Pak Iwan. Kebetulan baru diangkat P3K ya, selamat Pak Iwan saya ucapkan. Ini tetap di sini Pak Bas, satu-satunya yang tetap di sini dan Pak Ujang. Ya, kemudian ini yang membantu kita di kegiatan masak dan Bu Hari silakan Bu Hari. Dengan Bunda ya, dengan Bunda atasnya ada. Kalau misalnya di sini Bapak Putri Bapak Ibu ada kegiatan misalnya semacam masak memasak dan sebagainya, beliau yang mendampingi. Masak kue, masak apa termasuk yang kearifan lokal dan sebagainya yang menjadi juru jurinya lanjutnya gitu. Masih ada nggak yang belum hadir kita ya? Pak Ubang silahkan Pak Ubang membantu Pak Singa biasa. Yang kalau Pak Singa itu terkait humas juga di kegiatan apa namanya kemelayuannya, Melayu tadi tari Melayu dan sebagainya tadi. Masih ada Bapak Ibu sebenarnya dengan kita dengan sanggar-sanggar ada kegiatan seperti Angel, seperti Pak Doni Aga dan sebagainya yang mendukung sekolah ini, tetapi pada kesempatan ini tidak bisa hadir di sini. Mungkin udah Putri di dokumen sekalian, udah. Pak Bas minta tolong Bas, ikut sini Pak Heri. Oh Pak Sam ini ya juga, Pak Sam ini juga lupa ini tidak kelihatan. Bu Mariati ini terkait dengan karakter siswa Bapak Ibu semuanya ya. Ini bersama saya biasanya ada Bapak. Bu Mariati ini yang dekat saya ini Bapak Ibu terkait dengan tadi kegiatan karakter siswa, ada kenakalan dan sebagainya. Beliau ini. Ini sekaligus mengambil dukungan bersama-sama. Oke, sekarang di balik Putri dari sana kita menghadap ke sana Bapak Ibu berdiri semuanya. Biar cepat ya. Kita di balik Pak menghadap ke sana. Bapak Ibu berdiri semua. Tengah-tengah Putri. Hati tinggi kan? Karena ini dokumen penyelesaian visi misi harus ada semua dokumennya. Silo dah. Ini Bapak Ibu kita ucapkan ya Bapak, nanti dulu jangan lupa dulu. Yang lebih baik tadi yang disampaikan Pak Bas ya. Nanti SMP Negeri 1 Blimbing siap lebih baik semuanya sama-sama. Oke, yang di video kan Putri. Oke. Ulangi Putri, gitu. SMP Negeri 1 Blimbing siap menjadi lebih baik. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Oke, ini Bapak Ibu lanjut kita pada visi misi. Mungkin biar dokumen untuk saya nanti. SMP Negeri 1 Blimbing Bapak Ibu, ini dokumen kita ini di dokumen kemarin ketika sekolah bergerak ya. Jadi ini belum ada perubahan. Lanjut Pak Andi. Saya tak perlu mengenalkan Bapak Ibu ya. Saya sudah 6 tahun di sini. Sudah paling 2 tahun lagi ya paling lama. Kalau 2 periode karena untuk kepala sekolah itu 4 tahun periode pertama, 4 tahun periode kedua. Kemarin sebelumnya di SMP Negeri 1 Blimbing juga 8 tahun Bapak Ibu. Ini sudah mau 8 tahun. Ini Bapak Ibu langsung saja visi misi SMP Negeri 1 Blimbing yang sudah ada ya. Bapak Ibu silakan cermati, yaitu mewujudkan peserta didik unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, berwawasan lingkungan sehat, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu ini saya ulas dulu ya Bapak Ibu terkait dengan unggul dalam prestasi. Jadi yang kita harapkan itu prestasi itu tidak hanya akademik tapi juga non akademik. Baik itu prestasi siswa maupun prestasi sekolah yang Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan informasi pada Bapak Ibu ketika kemarin kita sebagai sekolah bergerak ada kegiatan apa kemarin malam anugerah 2 tahun berturut-turut kita adalah yang terbanyak mendapatkan piagamnya. Dari 30 berapa kita
kemarin yang tahun pertamanya 17 ya, termasuk Bu Ramina ya, ini dipersembahkan kemarin terbaik. Saya kemudian kepala sekolah ilmu vokasi terbaik. Masih banyak lagi semuanya ya, Bapak Ibu sudah sebutkan. Jadi kawan-kawan kita ini banyak yang berprestasi. Harapan saya nanti siswa kita juga menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Ini kawan saya di Pak, kenalkan Pak ini. Kawan saya di kegiatan PM ini ya. Ini kebetulan putra beliau itu ada di sini, masih baru ini. Pak, kenalkan dulu nih Pak, karena nanti sebagai stakeholder nanti yang bisa membantu lagi. Silakan Pak, kenalkan dulu. Oke, baik, terima kasih yang saya hormati Pak Abbas selaku pengawas SMP Negeri, rekan-rekan guru, komite, dan orang tua murid yang berbahagia. Nah, kami sekarang ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada program belajar mendalam. Jadi bersama Pak Budi ini kami diutus untuk belajar bagaimana cara melihat bahwa sekolah itu bisa diutus untuk belajar. Kami memperoleh prestasi yang baik, kinerja yang terbaik itu dari rapor mutu pendidikan. Maka sekolah diutus untuk pembelajaran mendalam kepala sekolah, guru, dan kodim. Kami bersama-sama sekarang masih melakukan program penjelasan visi misi sekolah. Dan selanjutnya nanti jika kami boleh berhasil sampai tahap akhir, nanti kami akan mendapat sertifikat nasional dan boleh imbas ke sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu. Ini ketemu juga dengan Bapak ini biasa di parkiran ya. Dan Pak ini ya Pak Andi, Bu Ramina juga. Dan kami ini sama-sama satu ruangan belajar. Kami nanti akan on 2, on 3, Indua juga dan selanjutnya. Dan perlu saya nyampaikan juga kenapa saya sangat bangga dengan SMP 1 Blimbing ini, salah satu juga yang mendidik putri saya yang tua sekarang ini sudah masuk kuliah di UNU, lolos program beasiswa SABE. Itu angkatan pertama. Dari Malawi ada 38, yang lolos hanya 5, termasuk anak saya, dan dibiayai semuanya, seluruhnya. Kami orang tua sangat bersyukur karena memang dasarnya kuat dari sini. Ketika dites dulu ke 10 Pontianak, anak saya juga diterima dari SMP ini. Oleh karena itu saya mengajak kita semua jangan takut untuk mendidik anak kita, dan perlu mari kita membimbing anak-anak kita bukan cuma di sekolah saja, tapi dasar yang baik. Karena pendidikan karakter itu mulai dari orang tua. Jangan lepas anak kita untuk di sekolah saja, tapi kita harus dukung. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Abbas tadi. Saya tadi masuk melihat juga, menatap ke langit, lihat ini kalau kita melihat ke atas, kalau ini bocor, ini tanggung jawab siapa? Bukan dari dana bos semua, Bapak Ibu kita. Anak kalau belajar di tempat yang baik, maka mereka punya pemikiran yang baik. Seperti itu. Tapi kalau situasinya kurang mendukung, maka mempengaruhi pemikiran kita juga, dan tidak akan baik untuk melakukan hal yang baik. Mungkin hanya itu. Perkenalkan, saya belum kenal, nama Stefanus Pramina, sarjana agama. Di sini, oh ya, tercepat. Ini seberang pulau juga, ini cepat gede, Pak. Selanjutnya, nama lengkap saya Octavianus Pramina, sarjana pendidikan agama SAG. Kepala sekolah di SDN 22 Popolai. Sekolahnya jauh di pedalaman, kecil. Tapi kami mendapat apresiasi dari pemerintah kinerja terbaik dalam pengelolaan sekolah bersama dengan SMP Negeri 1 Blimbing ini, yang sekolah lumayan bagus, Pak. Iya, sekolah penggerak lagi. Kami bukan sekolah penggerak, dan kami memberdayakan situasi lingkungan. Dan tadi yang saya kutip bahwa komunikasi baik antara guru dan kepala sekolah. Kalau mau sekolah itu baik dan bagus. Mungkin itu yang saya perkenalkan supaya kita bisa lanjut ke materi berikut. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak, tepuk tangan untuk partner kita Bapak Ibu ya. Jadi beliau ini dapat program seperti ini, pembelajaran mendalam, karena tadi kinerja terbaik. Tetapi kalau sekolah ini dapat juga sama karena sebelumnya sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi sekolah penggerak itu dari semuanya kemarin hanya ada 5 sekolah yang dari tingkat SMP itu, termasuk sekolah ini. SMA 1, SMP 1 dengan SD 1 sama-sama satu-satunya mungkin seprovinsi Kalimantan Barat yang SD-nya, SMP-nya, SMA-nya jadi satu itu di sini Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pada misi. Jadi yang misi kita Bapak Ibu yang pertama
menciptakan pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Ini misinya. Tentunya kalau tujuannya berarti nanti terwujudnya pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Jadi harapan ibadah itu tidak hanya di sekolah, tapi juga nanti di rumah, di masyarakat. Kalau bisa siswa kita Bapak Ibu bisa jadi tokoh-tokoh. Misalnya yang biasa di gereja bisa di depan. Jadi apa tugasnya? Kalau yang di Muslim itu biasanya Faiz, anak-anak bisa kultum, bisa adzan, muadzin dan sebagainya. Demikian juga yang misalnya agama Protestan gitu. Harapan kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi di masyarakat siswa kita ini harapannya bisa gitu Bapak Ibu. Jadi ketika tidak ada pendeta, mungkin tidak ada pastor dan sebagainya, anak kita siap. Itu harapannya sampai di situ. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini yang kedua Bapak Ibu, misi kita. Artinya harapan tujuannya tentunya terciptanya nanti pembelajaran yang menarik. Nah ini lewat, kalau dulu ada Pak Ikem, ada apa lagi Bu Ramina, ini Bu Ramina yang pembelajaran yang menarik seperti apa Bu Ramina? Silakan pembelajaran yang menarik. Saya pengen nanti sekaligus ini supaya cepat selesai gitu maksudnya. Supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran itu yang menarik seperti apa ketika di rumah ya. Karena ini harapannya kolaborasi, di sekolah diberikan pembelajaran yang menarik, kemudian di rumah juga ada pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Jangan dipaksa kalau bisa gitu. Jadi artinya anak-anak itu tertantang, bergembira ketika belajar. Ini jujur Bapak Ibu, sudah ada belum anak itu yang ketika belajar itu happy, senang. Tadi yang seperti yang sampaikan Pak Pengawas tadi. Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak Bapak? Yang kalau ketika anak kita itu ketika belajar di rumah itu senang gitu maksudnya. Happy itu tidak terpaksa, jangan dipaksa. Kamu harus belajar. Nah, itu kurang pendidik Bapak Ibu. Yang bagus anak itu tahu, istilahnya tahu tujuannya belajar, pengen manfaatnya belajar dan sebagainya tahu gitu Bapak Ibu. Harapannya gitu. Jadi pembelajaran yang menyenangkan tidak hanya di sekolah, tapi di sekolah, di masyarakat dan di rumah. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter dan menjamin mutu. Nah, di sini khusus di sekolah ini yang intern, artinya Bapak Ibu guru yang ada di sini, termasuk Pak Singa Humas dan sebagainya, Bu Ramina, pemegang kekuasaan itu, jadi memberikan pembelajaran tepat-tepat. Nah, mungkin nanti pastinya kedepannya bisa kolaborasi dengan perusahaan untuk belajar, berkolaborasi dengan desa, misalnya belajar di Bukit Makuk dan sebagainya nanti bersama-sama. Nah, untuk Bu Ramina mungkin di perpustakaan bisa, nanti tidak hanya di perpustakaan, bisa di ruangan mana untuk pembelajaran membaca. Coba kalau bisa nanti dari sekolah itu punya pojok-pojok baca yang punya kayak gazebo itu Bapak Ibu, jadi anak-anak nyaman belajarnya itu harapannya ke depan. Tapi tadi tidak lepas dari yang disampaikan Pak Bas tadi, berarti tidak orang tua membuatkan gazebo untuk siswanya belajar di hutan, gazebo di sekolah untuk di taman misalnya gitu. Itu karena sekarang kita tidak boleh narik masalahnya ya Bapak Ibu, tidak boleh misalnya sekian dalam 1 bulan. Tapi ketika Pak saya membuatkan gazebo 1 untuk amal jariah saya misalnya, boleh, tidak masalah. Kira-kira gitu seperti itu Bapak Ibu. Artinya tidak perlu dari komite atau dari apa, ketika program ini akan lebih baik dan bermanfaat bagi anak kita ya. Saya rasa pemerintah tidak larang ya Pak Bas ya. Misalnya ada dari Bapak ini kan tadi ada sampainya 10 hektar misalnya. Nah yang 1 hektar 1 bulan ini tak buatkan gazebo di sekolah misalnya itu. Atau Selasa, boleh Bapak Ibu. Dengan ikhlas hati menerima ya berarti ketika seperti itu. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan ya, yang perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan dan pengembangan budaya lokal ya. Jadi yang ditarik tadi Bapak Ibu itu adalah semuanya ambil dari lokal semuanya. Mungkin Pak Har atau Bu Mariati hanya nengok aja ketika anak-anak itu latihan. Kita mau misalnya membuat tari misalnya tari panen, atau kalau istilahnya kalau nanam itu nugal ya Pak. Kalau panen apa? Nyanyi kan? Mani itu Bapak Ibu sini bisa. Sesuai kita pokoknya kita ini membuat tari misalnya tari panen atau tari misalnya kalau misalnya nangkap ikan apa namanya? Manse kan? Manse atau mungkin gitu Bapak Ibu. Ini ada hubungannya dengan seperti itu Bapak Ibu. Ini harapannya gitu. Kemudian yang kelima, lanjut Pak Adi.
Ini sekilas karena nanti Bapak Ibu yang lebih banyak memberikan masukan. Yang kelima, Bapak Ibu menciptakan pelajar yang mandiri. Nah, tadi saya ulangi lagi, belajarnya tidak hanya disuruh di rumah, di sekolah, di masyarakat, kalau bisa semuanya bisa mandiri. Kemudian bernalar kritis, Bapak Ibu. Kalau di sini gurunya tadi misalnya menurut Pak Bas nggak masuk, kritis sampai ke kepala sekolah. Masa guru-gurunya nggak ada kosong itu Pak, Bapak nanti bilang misalnya tidak ada jam ini karena kita sudah pagi sudah siapkan buku kemajuan kelas. Misalnya ada guru datang, tolong catat, tinggal pergi, silakan disampaikan Bapak Ibu. Siswanya mulai bahwa pada jam ini misalnya ini hari Sabtu, jam pertama, kedua, ketiga. Misalnya tugas saya kepala sekolahnya tidak datang ke kelas, hanya disuruh mencatat. Dicatat di situ Bapak Ibu ada namanya buku kemajuan kelas. Supaya nanti kita bisa ngecek itu Bapak Ibu. Kalau saya biasanya tugas di kantor tengok CCTV aja Bapak Ibu. Jadi saya tengok, oh ini guru siapa ini masuk, siswanya keluar enggak? Berarti bagus kalau enggak keluar. Tapi gurunya masuk tapi siswanya keluar masuk, berarti guru itu tidak bagus. Biasanya saya panggil gitu Pak Agus. Pak Agus tadi jam pelajaran Pak Agus, karena pernah ditanya observasi enggak? Saya berselesai gitu Pak. Jadi Pak Agus tadi yang nanya keluar banyak, misalnya kencing kemana Pak? Padahal selama saya Bapak Ibu mencoba menjembatani anak-anak atau memfasilitasi anak-anak, misalnya jam pertama sampai jam ketiga untuk 3 kelas di sini anak-anak tidak ada yang berani keluar kalau Bapak Ibu. Kalau saya tidak ada yang berani jajan, tidak ada yang berani ke WC. Tapi kalau untuk kepala sekolah tidak tahu untuk beraminan pengalamannya apa sama seperti itu. Kalau ke kelas kan harus lebih kecil, harusnya lebih dalam paham. Jadi misalnya siapa anak yang tadi inklusif, misalnya tadi yang disampaikan, oh itu anak itu belum bisa membaca lancar. Bagaimana supaya ketika dikasih tugas itu bisa menyelesaikan Bapak Ibu? Ini tugas dari kita semuanya. Oke? Tadi sampai di 5 ya Pak Dia. Menciptakan pelajaran mandiri, benar kritis, kemudian kreatif Bapak Ibu. Nah, kreatif ini masukan Bapak Ibu tidak hanya pada kita yang aktif, kalau bisa Bapak Ibu kreatif lah. Ya maksudnya untuk ke anaknya itu. Nah, kamu nanti seperti ini supaya nanti sekolah itu lebih baik. Karena memang moto kita adalah membuat sekolah lebih baik. Misalnya tadi ada usulan dari Pak Heri tadi keamanan ya tadi yang ketika masuk. Bagaimana misalnya OSIS yang di belakang itu nanti kerjasama dengan OSIS SMA supaya ketika anak masuk itu aman. Nah, nanti sekolah bisa memfasilitasi, nanti saya panggilkan misalnya dari tadi kerjasama dengan TNI, dengan tadi yang sampaikan Bu Maria tadi, untuk memberikan pelatihan tentang patroli keamanan sekolah, PKS. Seperti itu. Ini usulnya dari adik-adik, dari anak-anak yang OSIS, Yumna dan kawan-kawan ya nanti digerakkan seperti itu. Mungkin nanti didampingi dari Bapak Ibu guru di sini, ada tadi Mas Iwan tadi yang biasa mendampingi kegiatan itu. Siap rekan OSIS? Saya tanya siap lebih baik? Siap. Nah, semangat ya Jumna dan kawan-kawan. Intinya seperti itu. Kemudian nomor 5 tadi sehingga mampu menuangkan dan menuangkan ide dan keterampilan yang inovatif. Nah ini keterampilan ini Bapak Ibu banyak sekali sebenarnya sini punya kita narasumber atau mungkin orang tua yang misalnya nih ya contohnya membuat kayak anyaman dari mendong, dari apa itu? Dari bambu, dari rotan. Tapi di sini belum Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu kemampuan Bapak Ibu itu sebagai narasumber kami. Nanti lewat siswanya bisa. Saya pandai misalnya menganyam. Nah, nanti bisa ditularkan di sini supaya anak kita juga nanti pandai menganyam gitu Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak seberapa, nanti pasti sekolah juga menghargai. Oh, paling tidak uangnya entah 10.000, entah 50.000, entah 100.000 ketika bisa kolaborasi seperti itu. Jadi kita masih kesulitan mencari narasumber dari orang tua atau dari kalau dari sanggar-sanggar kita sudah membuat MOU Pak, sudah ada kerjasama, tari Melayu sudah ada, tari Dayak sudah ada, kemudian dari gereja juga kita sudah ada MOU memakai tempat bersama-sama, dari masjid juga sudah ada kegiatan untuk memakai masjid bersama-sama seperti itu. Itu nanti semakin banyak kolaborasi karena sekarang ganti apa namanya kolaborasi Pak Mas? Yang kolaborasi itu ganti apa namanya? Yang kolaborasi di kurikulum merdeka ganti apa namanya? Nah, dengan bermitra Bapak Ibu. Sekarang kemitraan, kegiatan kemitraan.
Jadi mitra itu bisa nanti kita dengan sesama guru, bisa kita dengan orang tua, bisa sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, bisa dengan perusahaan Bapak Ibu. Nah, mitra yang sudah yang Pak Bu Mariati sering buat MOU-nya itu, kita nih kemarin sudah membuat sekitar berapa ya? Yang MOU dengan puskesmas dengan ada sekitar belasan Bapak Ibu sudah kita buat. Tapi yang bermitra dengan orang tua belum. Jadi misalnya gini, Bapak misalnya ahli di bidang pertanian Bapak Ibu, nanti menyampaikan terkait dengan kegiatan Bapak Ibu yang terkait dengan P5 kita. Misalnya kan berlanjutan, bukan hanya bersih sampah, tapi memanfaatkan sampah, menanam dan sebagainya. Minta dari orang tua yang memang paham menanam seperti itu Bapak Ibu. Itu kerjasama itu nanti dibuat semacam MOU-nya perjanjian kerjasama, karena saya kepala sekolah dengan ibu misalnya yang ahli di bidang pertanian gitu Bapak Ibu, seperti itu, dengan Bapak mungkin yang memang ahli di mana seperti itu. Apapun bisa untuk kemajuan sekolah ini. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ya Pak Adi ya. Yang keenam manajemen penjamin. Oh penjamin ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu nih. Saya ini kadang kalau sudah lama itu agak kabur gitu, harus dengan bantuan gitu ya. Umurnya sebenarnya masih muda, masih belasan gitu jadi. Saya ini jelas kalau melihat Bu Arni ini jelas itu, tapi melihat kadang melihat tulisan agak lari-lari Bu Arni. Oke, jadi menjamin hak belajar setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi dalam proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan di tahun 2 tahun yang lalu lah, ada yang anak itu karena memang dari kondisi staffing Bapak Ibu dari kelas 1 dari SD itu sudah masuk ke sini itu 19 tahun baru masuk Bapak Ibu. Coba bayangkan, karena sering tidak naik di SD sampai di sini belum bisa membaca Bapak Ibu, karena kondisi dari awal dari kandungan itu kurang gizi terus sampai ngatur itu. Tapi kita berusaha tetap, karena itu anak kita, gimana pun tetap kita berusaha seperti itu. Bahkan sampai Bu Mariati memberikan pembelajaran cara membaca MA, MA, LALA, MALA misalnya gitu, ada sampai pembelajaran gitu yang dikerjakan oleh guru BK Bapak Ibu. Nah, maksud saya Bapak Ibu karena untuk putra putri Bapak itu kelas itu seharusnya membaca biasa baca, biasanya sudah maksudnya jangan sampai membaca menulis belum lancar gitu. Itu harus benar-benar dicek. Anak-anak jangan pulang dulu, nanti makan membuat visi-visi. Nanti jangan pulang dulu. Kita akan membuat visi-visi, nanti tuliskan sama-sama gitu ya. Kemudian yang ketujuh, menciptakan partisipasi aktif orang tua. Tadi yang disampaikan Pak Bas tadi panjang lebar Pak Pengawas kita, dan masyarakat dalam keberagaman yang mewadahi kreativitas pelajar yang berjiwa kompetitif, artinya bersaing ke Bapak Ibu. Kalau untuk mungkin ya untuk tingkat pendidikan Bapak Ibu, kita dengan Bina Pino ini saya rasa malah pandangan dari pendidikan lebih bagus kita ya, kerjasamanya di pendidikan. Ada kegiatan misalnya kemarin misalnya FLSN ya Pak ya, OSN, terus Olimpiade olahraga. Kita semuanya mampu melaksanakan Bapak Ibu, kecamatan ini bimbing dulu mampu. Tetapi di Pino mohon maaf, malah dia tidak mampu, hanya dipilih-pilih gitu maksudnya. Artinya kurang kompetitif di situ. Kalau kita ingin mengadakan seleksi berarti harus otomatis lebih bagus. Semakin banyak selektif, semakin bagus seperti itu. Nah, maksud saya nih Bapak Ibu, saya sampaikan ketika anak-anak itu banyak disaring kandidat, tentunya nanti Bapak Ibu mengorbankan waktu anak-anak. Karena ketika kita menseleksi itu biasanya di luar jam. Jadi ketika kegiatan ekstra biasanya itu dari pertama pendataan, kemampuan ya, baik itu kemampuan akademik maupun non akademik didata. Kemudian anak ini misalnya ikut ekstra ini ada mahar enggak? Tadi tidak disampaikan. Berapa ekstra yang ada di sini Pak? Ekstranya yang Pak Har programkan di sini ada berapa? Kesenian dari basket. Pramuka Aceh.
Jadi wajibnya ada 1 pramuka Bapak Ibu, terus pilihannya tadi ada 5. Artinya dalam 5 hari ini memang ada kegiatan-kegiatan terus yang sore yang ekstra. Nah, nanti Bapak Ibu cermati benar-benar nggak potensi Bapak, misalnya putra Bapak Ibu bola kaki, di sini ada ekstra bola. Nah, jadi sesuai gitu maksudnya. Jangan sampai misalnya anak yang ekstranya bola kaki tapi bilangnya ke sini nari atau ekstra nyanyi gitu kan, nanti nggak matching gitu maksudnya gitu. Itu dicermati Bapak Ibu. Takutnya nanti kita salah pemetaan, terus anak itu karena banyak laporan itu ya, anaknya laporannya ke sekolah, tetapi tidak sampai Bapak Ibu, tidak sampai di sekolah, pergi kemana gitu maksudnya gitu. Takut ini kita menghindari hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nanti kerjasamanya seperti itu, dicek benar-benar ekstranya apa yang diikuti. Kemudian biasanya ini dari pendampingnya itu akan menyampaikan Bapak Ibu kegiatan ini sampai sore sampai jam berapa itu akan disampaikan gitu. Mungkin lanjutnya Pak Adi yang ke-8. Enggak ya, ini kan sudah sampaikan Bu Mar. Jadi intinya Bapak Ibu di kita sebagai sekolah penggerak itu tadi poinnya ada sekitar 7 itu Bapak Ibu. Yang tugas hari ini Bapak Ibu tadi setelah saya sampaikan secara umum, nanti Bapak Ibu memberikan masukan. Kira-kira yang mau ditambah atau yang mau dikurangi terkait dengan visi-misi sekolah ini apa? Ya, nanti tadi silakan di Bu Mar itu dibagikan dari Bu Mar. Dibagikan nggak udah? Tapi nanti Bapak Ibu menuliskan ya berapa kira-kira ya? Berapa kurangnya kira-kira berapa kalimat atau berapa kata? Biar cepat. Untuk menuliskan harapannya, visi misi. Atau gini aja Bapak, secara singkat saja Bapak Ibu tuliskan boleh tiga harapan Bapak Ibu terkait dengan visi misi tadi, tuliskan ya. Tidak perlu dituliskan namanya. Nanti kita tempel kalau bisa ngejar waktunya. Nanti ini kelompok mana. Kalau memang nanti sudah ada berarti tidak perlu. Tetapi kalau mau nanti belum ada berarti kan perlu tambahkan. Kalau ternyata yang saya sampaikan tadi tidak ada di situ berarti tidak perlu. Artinya nanti di situ divisi-divisinya dikurangi gitu. Paham Bapak Ibu ya? Nah, silakan waktu ini Bapak Ibu guru juga tuliskan harapannya Pak. Oh ada Bapak Pulpen ya? Oke, gini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harapkan atau inginkan terkait dengan tadi misinya itu kan. Jadi harapan sekarang ini Bapak Ibu tulis apa yang Bapak Ibu inginkan terkait dengan harapan Bapak Ibu sekolah anaknya sekolah di sini gitu. Ya, jadi silakan tuliskan dengan kata-kata yang sederhana. Tapi ini siapa yang Bapak Ibu yang tidak bawa? Boleh saya pinjami. Simpel saja ya Bapak Ibu, simpel saja. Maksudnya apa yang Bapak Ibu inginkan atau harapan Bapak putra putri Bapak Ibu di sekolah di sini harapannya seperti apa? Nah, nanti kita apa namanya biar tepat kita rangkumkan gitu. Oke, misinya. Oke, ini Pak lebih memperjelas silakan Pak. Gini Bapak Ibu ya, biar mudah dipahami, biar lebih enak. Gini aja, kan tadi sudah bangga anaknya sekolah di sini. Dan apa yang Bapak Ibu inginkan? Nah selesai, gitu aja. Mungkin saya pengen anak saya terampil, mungkin pengen anak saya cerdas, kreatif. Nah, gitu. Jadi mudah aja, nggak usah terlalu mikir aneh-aneh gitu loh. Nah. Jadi apa yang diinginkan? Jangan lihat yang ada ini ditutup Pak, ditutup. Jangan lihat. Jadi ibu kan sudah berusaha menyekolahkan anak di sini. Saya berharap anak saya pengen begini. Siapa tahu misalnya Pak Are itu, saya masukkan anak saya sini pengen lancar berdagang. Berarti nanti ada wirausaha. Jadi nanti dari pihak sekolah yang memutuskan apa. Nah, gitu Bapak Ibu ya.
Atau mulai langsung jaga peci yang kita bacakan harapannya. Langsung tempel Bapak Ibu di sini. Ayo anak-anak, tulis di belakang harapannya apa? Harapannya pakai kata-kata yang Simpel-simpel aja. Ada bolpen kah? Dan tulis singkat, simple. Oh, Putri, keterangannya yang untuk anak-anak. Ayo Pak, ditempel Pak. Ayo. Enggak langsung dikumpulkan, nanti dibacakan di yang sama, tidak perlu diulangi lagi. Nah. Poinnya Bapak Ibu ini satu, masukkan pertama anak berprestasi. Prestasi Pak. Oh, yang pertama apresiasi anak berprestasi. Apresiasi prestasi. Yang kedua memfasilitasi minat bakat siswa. Fasilitas bakat siswa, berarti beda juga berarti itu. Kemudian lingkungan yang nyaman. Oke, Bapak Ibu yang lain. Sama-sama Bapak Ibu. Belum ditulis ya sama. Ada yang sudah nih, saya bagikan langsung Pak. Sudah kan? Iya. Tidak apa-apa. Oke. Pintar, tubuh hati, kreatif. Pintar, kreatif. Kemudian ini banyak harapan saya supaya anak saya bisa menjadi lebih baik. Lebih baik, berprestasi, ya, dari segi akademik dan non akademik. Berarti sudah masuk prestasi. Kemudian pengamanan sekolah, Bu, pengamanan sekolah. Terus pengamanan sekolah berarti pintar dan cerdas sama, lebih terampil, terus rajin belajar, lingkungan yang nyaman. Dan empat, dan tertulis lagi Bu kalau sudah ada. Kemudian dan empat, disiplin, tanggung jawab, cerdas, bertumbuh, berkembang, berdampak,
ini bertumbuh, berkembang, berdampak. Pintar dan berprestasi. Lebih pintar dan berprestasi. Anak pintar berprestasi. Pintar, kreatif, lebih baik. Pintar, berprestasi, bijak. Bijak, ini ada kata bijak lagi. Masih ada Bapak Ibu yang belum terbacakan? Oke Bapak Ibu, mungkin ini ya, jadi Pak Bas nanti belum nulis kan juga? Pak Mas juga harus stakeholdernya harus tulis. Ada nggak? Komite juga lupa. Mungkin saya belum melihat di sini beriman dan berakhlak mulia. Harapannya supaya anak kita punya iman dan berakhlak mulia serta berkarakter cerdas. Pak Mas mungkin menambahkan? Oh iya, dari Pak Mas di kitab, pemanfaatan di kitab. Dan bukan hanya pemanfaatan, Pak, mungkin fasilitas di kitab. Oke Bu, mana ini dari orang tua? Harapan saya menjadi lebih baik, bertanggung jawab dan berkepribadian bijak. Sudah tadi ya. Pribadi yang lebih baik dan berprestasi bijak. Mendapatkan fasilitas yang baik dan pendidikan yang baik dari sekolah. Ada Pak? Jadi yang sudah ada Bapak Ibu kita tidak ulangi ya. Jadi hanya nanti kita simpulkan poin-poinnya. Kemudian ingin menjadi generasi yang lebih baik dan berprestasi ya. Lebih baik ini kuncinya. Masih ada Bapak Ibu yang belum? Dari yang mana? Udah kan? Oke. Jadi dari poin-poin ini Bapak Ibu, nomor satunya bukan. Oke ya, tadi apresiasi terhadap anak berprestasi. Kemudian yang saya bacakan keseluruhan dulu ya. Kemudian nomor 2, memfasilitasi minat bakat siswa. Yang ketiga, lingkungan yang nyaman. Yang keempat, pintar dan kreatif. Yang kelima, lebih baik. Keenam, berprestasi dan dari segi akademik dan non akademik. Pengamanan sekolah, pintar dan cerdas. Bilang lagi kan, pintar di atas juga. 9, lebih terampil. Tadi sudah Pak Bumat. Rajin belajar. Ke-11, disiplin, tanggung jawab, cerdas, jangan dilawan bukan tidak. Nomor 12, bertumbuh, berkembang dan berdampak, bijak. 13, 14, beriman dan berakhlak mulia serta berkarakter cerdas. 15, pemanfaatan digitalisasi. Yang ke-16, fasilitas yang baik. Bapak Ibu, karena di sini ada guru bahasa Indonesia yang memang jadi guru saya di sini, walaupun guru saya jadi guru saya Purabina. Nanti silakan mulai mengerucutkan dari poin-poin ini. Purabina silakan waktunya pertama. Oh gitu. Oh iya.
Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu karena memang ini kita tidak nyiapkan untuk adat gitu maksudnya. Kalau jam 12 kan udah ada itu jadi gimana Bapak Ibu kita sepakati ini kan baru sampai pada poin-poin yang Bapak Ibu kasih masukan gitu, tapi belum kita kerucutkan. Maksudnya gitu. Karena waktu sekarang ini sudah menunjukkan jam 11:30. Kira-kira gimana, apa kita anggap cukup terus nanti kita akan rapatkan ulang atau nanti cukup dipertanyakan dari sekolah ya untuk tadi membentuk nanti dari visi kemudian sampai ke tujuannya. Contohnya nih Bapak Ibu, misalnya nomor 1 anak berprestasi, berarti harapan Bapak Ibu berarti kan tadi kalau yang apa kan unggul dalam prestasi. Nah nanti di tujuannya harus terwujudnya anak berprestasi gitu. Nah prestasi itu nanti bisa lebih detail lagi. Apakah tingkat kecamatan, apa tingkat sekolah, apakah tingkat kabupaten, apa tingkat provinsi seperti itu. Oke. Nah, kalau di situ nanti otomatis kalau prestasi berarti sudah akademik maupun non akademiknya masuk di situ gitu Bapak Ibu. Jadi gimana Bapak Ibu, ini waktu jam 11:30. Langsung kita kerucutkan atau seperti apa? Saya minta dari orang tua Bapak Ibu perwakilan silakan Bapak Ibu. Disuruh Pak kelas sekolah. Oke, baik Pak Budi, mungkin ini sudah dapat gambaran umum untuk penjelasan visi misi dan tugas sekolah. Nanti rekan-rekan guru dan kepala sekolah nanti boleh bersama-sama bertutur lagi bagaimana yang maksud dari visi, misi dan tujuan. Setelah hasil itu sudah didapatkan nanti mungkin kita ada pertemuan lanjut lagi. Dan ini kan kita masih ada PON 2 sampai 3 ya Pak. Ini kan masih proses. Nanti hasilnya itu sosialisasi lagi. Oh seperti ini visi misi tujuan sekolah kita. Mungkin seperti ini. Ya sepakat ya. Jadi tadi sudah kita inventarisir kurang lebih 17 yang menjadi 17 item atau 17 poin yang menjadi harapan kita bersama. Nanti akan dirumuskan oleh tim perumus di rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang merumuskan sehingga menjadi misi dulu. Yang ini harapan-harapan ini nanti akan dipaparkan kembali lewat misi. Visi ini kan visi dulu, lalu nanti baru misinya. Jadi kalau memang Bapak Ibu sepakat, kita memang cukupkan untuk di sini dulu. Ini yang menjadi harapan, sudah mewakili saya pikir Pak, sudah mewakili dari para orang tua, tinggal nanti dirumuskan, dibuatkan kalimat sehingga menjadi visi. Saya kira itu. Gimana Bapak Ibu, sepakat kita merumuskan apa? Hanya menuliskan ini saja, nanti biar Bapak Ibu guru yang merumuskan, baru nanti disosialisasikan kembali kepada kita. Yang ingat waktu. Sepakat ya? Baik, kalau sepakat begitu Pak, silakan. Makasih Pak Ibu pencerahannya. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang memberikan masukan? Bapak Ibu atau dari anak-anak? Dari anak memberikan masukan silakan boleh. Perwakilan silakan. Oh ada. Kalau ada berlatih menyampaikan apa yang menjadi keinginan tadi kan salah satunya pengen punya kemampuan tadi ya, bukan hanya kemampuan kita ini kerjakan saja, tapi di misalnya anak-anak nanti mau pengen jadi camat, pengen jadi dewan, pengen jadi bupati kan harus bisa ngomong, harus bisa menyampaikan kita kan, harus bisa bicara gitu ya. Itu harapan saya. Ada yang mau sampaikan? Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kami dari orang tua, terima kasih atas undangannya hari ini untuk kami dalam membahas visi dan misi kita. Ini sudah tertera ya Pak ya, semua dari kami harapan orang tua. Dan kami juga ada di sini beberapa dari ibu-ibu membicarakan seperti yang disampaikan Pak Heri juga tadi, sudah ibaratnya jelas dan detailnya Pak Heri. Dan nanti kami akan orang tua menunggu ibaratnya informasi dari sekolah juga
tapi dengan melalui grup kan bisa Pak. Nah, setiap dari dari sekolah sudah ada grup orang tua. Orang tua, jadi nanti hasil yang sudah dirumuskan dari sekolah seperti yang dibilangkan sampai oleh Pak Mary, kami akan siap juga orang tua untuk diundang kembali lagi, tidak masalah Pak. Jadi jangan salah salahnya itu informasikan itu. Jadi sebagai kami tua Pak kami gitu. Jadi nanti kita bahas lagi Pak. Terima kasih. Bu Rita, bicara Putri. Dan masukan-masukan tadi kan dari beberapa dari Pak Heri, ada dari Pak panggilannya siapa juga Pak? Pak Okta ya? Enggak panggilannya gitu. Pak Okta. Tiga masukannya ya. Jadi intinya gini Bapak Ibu, karena ini mohon maaf waktunya sudah agak siang. Sebenarnya ini belum selesai Bapak Ibu. Tapi karena kita kondisi memang hari ini tidak makan siang, semua kita sudah Bapak Ibu dia siap nih. Pak belinya pesen jangan nanti tak kasih uangnya bisa beli. Jadi kondisi dari sekolah itu tidak ada. Tadi mohon maaf ya katanya mungkin dari saya satu bukan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya, yang telah memberikan pemaparan visi dan misinya kepada kita semua.